Hai, saya Fani. Selamat datang di House 101. Saat ini saya sedang berada di Potluck Tebet, sebuah rumah yang kini menjadi kreatif communal space. Dirancang oleh Afwina Kamal, Principal Arsitek di Hadi Prana Design Consultant. Rumah ini sebelumnya adalah rumah tinggal Afwina Kamal atau yang akrab disapa Weni. Kini rumah ini menjadi wadah kolaboratif bagi pekerja kreatif, komunitas, hingga kolektif tenants yang bernama Potluck. Dengan mempertahankan struktur bangunan yang sudah ada, Potluck juga dibangun menggunakan prinsip ramah lingkungan, seperti menambahkan area terbuka, memanfaatkan material existing, dan mengolah limbah menjadi material yang punya nilai estetika. Sebelum kita masuk dan ngobrol sama arsiteknya, yuk subscribe dulu channel YouTube Living Loving Net supaya kamu nggak ketinggalan video tips dan inspirasi untuk rumah nyamanmu. Kalau sudah, yuk ikut saya masuk. Halo, apa kabar Fani? Baik, Welcome to Potluck. Silakan. Kita sekarang lagi di podcast lounge, jadi selain ada tempat ngopi, tempat makan, di sini juga ada podcast lounge ya. Nah, tapi sebelum kita bahas soal Potluck, aku pengen Mbak Weni memperkenalkan diri dulu ke teman-teman. Sip. Halo teman-teman, saya Afwina Kamal, biasanya dipanggil Mbak Weni. Saya sebetulnya profesi adalah arsitek. Kebetulan saya bekerja di sebuah biro konsultan yang cukup besar di Indonesia, namanya Hadi Prana Design Consultant, sudah hampir 24 tahun. Kebetulan saya selain sebagai principal di Hadi Prana Design Consultant, saya juga founder dan arsitek juga ya di Potluck Tebet ini. Tadi kan kita udah sempat ngobrol-ngobrol kalau ternyata ini adalah rumah masa kecilnya Mbak Weni. Nah, gimana sih Mbak itu bisa bertransformasi menjadi communal space seperti sekarang? Jadi memang saya ada di rumah ini sejak umur balita. Jadi 1 atau 2 tahun, saya dan kembaran saya serta bapak ibu saya. Kemudian sempat saya sekolah ke Amerika, ke luar negeri. Begitu balik, kerja di Hadi Prana, kemudian tahun 2003 itu kita kontrakin. Karena sudah terlalu besar rumahnya ini, sudah terlalu besar, kita kontrakin. Jadi sempat berubah fungsi dari rumah tinggal menjadi kantor, menjadi salon, sampai akhirnya tahun lalu 2002 awal sampai 2002 pertengahan gitu, kita melihat bahwa kondisinya sudah sangat buruk. Feeling sebagai rumah itu sudah saya tidak rasakan. Jadi historinya itu kan sangat tertanam di hati kita semua, dan saya ingin bahwa rumah ini harus diselamatkan dalam arti harus direnovasi. Pertama itu sih simple, setelah direnovasi harus difungsikan supaya berguna dan bermanfaat ya, sebagai tempat untuk kolaboratif space gitu. Jadi kita mencoba mengaktifkan kembali ruangan-ruangan menjadi fungsi yang berbeda, tetapi dengan denah yang sama. Aku juga jadi penasaran untuk pemetaan area dari Potluck ini. Mungkin kita bisa mulai dari yang paling depan sampai paling belakang. Hai, sebelum lanjut ngobrol bareng sama arsiteknya, aku mau tunjukin nih katalognya CS Laminates. Cocok banget buat kamu yang lagi nyari pelapis interior. Yuk kita lihat bareng. CS Laminates punya 2 katalog. Ada koleksi HPL dan PVC Decorative Sheet. Koleksi HPL punya beragam warna dan tekstur. Bahkan ada yang tampilannya mirip banget sama kayu asli dan batu alam. Tinggal sesuaikan aja sama selera dan nuansa yang mau kamu kreasikan dalam rumah. Ada series terbaru Catalight Chalk and Smooth yang anti-reflektif dari sinar lampu, atau series Catalight Texture yang mengilap saat disorot cahaya. Nah, kalau untuk PVC series CS Sheet, ada series Soft Touch dengan banyak pilihan warna solid maupun motif. Lembarannya lebih tipis, jadi bisa ditekuk, anti-scratch, dan bisa sebagai pengganti cat pelapis interior juga. Tampilan jadi rapi dengan warna yang konsisten. Kamu bisa juga kok cek katalognya secara online dengan scan QR Code ini, atau klik link di deskripsi ya. Untuk arsitek dan desainer interior bisa dapetin katalognya secara fisik dengan kontak Instagram CS Laminates. Sekarang, yuk kita lanjut ngobrol sama Mbak Weni. Ya namanya juga rumah ya. Jadi rumah pasti depannya itu taman kan dulu. Jadi memang pas waktu kita masuk
tamannya itu dulu adalah di area parkir itu semua. Jadi dulunya itu adalah taman, tapi saya perlu parkir kan, supaya tidak membebani lagi lingkungan. Tapi saya siapkan masih ada area taman. Saya ingin memberikan resapan air ya untuk lingkungan ini. Jadi saya tetap ada taman. Dan di situ kalau kita masuk, kita lihat bahwa dulunya rumahnya itu adalah semuanya tembok. Yang dilapisi dengan marble. Tapi karena ini adalah jadi public space, retail, harus inviting. Kenapa saya buka juga dulu? Karena memang dinding itu dulunya ada bata merah dalamnya. Bongkar yang batanya, tapi marmernya saya pertahankan. Akhirnya saya bikin kaca di depannya supaya inviting. Pintunya dari dulu adalah di samping dari dulu. Yang namanya juga rumah, nah itu saya pertahankan. Kemudian di sebelah kiri itu adalah pintu menuju ruang kerja. Jadi yang di depan itu, ya jadi di depan itu ada ruang kerja bapak saya dulu, gitu. Nah itu saya fungsikan menjadi ruang meeting lagi, gitu ya. Jadi secara fungsi nggak berubah banyak. Nah yang sebelah kan itu dulunya adalah garasi. Nah sekarang kan jadi gerai coklat ya. Kemudian masuk langsung tangga utama. Tangga utama spiral itu ya dari dulu ya begitu itu. Nah di ruang utama itu adalah ruang keluarga dan ruang tamu. Jadi memang ruang bersama gitu. Itulah yang menjadi tempat main area-nya gitu. Begitu keluar yang di samping sini itu adalah teras. Dulu saya breakfast di situ. Ini kamar bapak saya, jadi podcast lounge. Dekat daripada garasi itu adalah ruang makan, jadi podcast dine. Pintunya aja masih sama posisinya, cuman memang yang nggak bisa dipertahankan ya saya harus ganti ya, seperti daun pintunya, kusennya sama. Di belakangnya ruang meeting itu adalah dapur, akhirnya menjadi gerai Mexican food. Nah kayak gitu-gitu, jadi saya tidak merubah fungsi, sebenarnya tetap gitu ya, dulunya dapur ya jadi dapur lagi, dulunya tempat makan ya jadi podcast untuk meeting yang bisa juga untuk dine gitu. Jadi saya harapkan itu vibe-nya masih sama gitu. Jadi nilai romanticism saya dari zaman dulu sampai sekarang tuh masih ada, dan itu yang saya share kepada teman-teman semua sih gitu. Saya pelajari bahwa memang tipikal daripada orang timur. Kita tuh selalu masuk ke dalam suatu public space atau rumah tinggal itu harus ada transisi antara public, semi public, kemudian private. Dan itu di kantor saya di Pernah itu kita terapkan menjadi suatu karakteristik dari bangsa kita Indonesia, dan akhirnya kepada desain, karakteristik desain. Nah itu yang saya aplikasikan juga di sini gitu. Jadi banyak hal-hal yang tidak kita sadari, yang culture daripada bangsa kita yang udah menjadi habit kita gitu kan ya. Tapi itu yang kita coba angkat lagi lah di sini. Fungsi dan nafas old vibe-nya itu masih berasa gitu. Itu yang malah menjadi daya tarik gitu. Nah itu yang saya coba terapkan juga di sini gitu. Jadi mereka masuk ke sini feels like home. Yang menarik juga Mbak Weni, aku lihat ini kan banyak penggunaan material-material ya di seluruh ruangannya. Ada material yang lama yang digunakan kembali, ada juga tambahan-tambahannya. Dan aku sempat baca juga tadi ya di bukunya kalau material ini tuh emang didesain untuk tidak saling mendominasi, tapi berkolaborasi gitu. Itu pertimbangannya bagaimana sih Mbak? Awalnya memang saya ingin mempertahankan material yang ada di rumah ini dulu supaya tidak dibuang menjadi limbah konstruksi. Jadi banyak material seperti marmer yang dulu saya pakai di kamar saya yang udah nggak ada ya. Kemudian kayu-kayu jati, kemudian kaca-kaca, even kaca pun saya pertahankan. Jadi awalnya adalah mempertahankan material-material tersebut yang ada di rumah ini. Kemudian saya olah kan, saya reuse atau renew lagi menjadi material yang berubah secara desain dari yang awal, tetapi punya estetika yang baru gitu. Jadi renew gitulah ya.
Contohnya dari atap genteng saya jadi roster, kemudian marmer lantai jadi meja marmer, itu salah satu cara lah gitu. Dari situ akhirnya berkembang menjadi harus mencari material-material yang ramah lingkungan dan juga ada konsep sustainability. Lambat laun ketemu deh dengan 20 kolaborator ini. Salah satunya ya tentu teman saya sendiri, Mario dan Alvin ya dari CS Laminate. Kita perlu material yang ramah lingkungan, durable, dan juga secara desain masuk. Di sini kan ruangan tengah kan emang kebuka begitu, jadi ruang terbuka ya. Tapi rumah ini bukan cuma sekedar punya podcast dine, podcast lounge, itu awalnya sih niatnya ya. Tapi harus ada penarik, harus ada tempat untuk ngopi, ya kan. Akhirnya ada si tempat kopi di bar di tengah itu. Nah dari tempat bar itu kita perlu ada sesuatu yang orang bukan cuma bikin kopi aja, tapi ada showcase. Si barista itu adalah sebagai performer. Kenapa ada konsep seperti itu? Karena memang di Kyoto atau di Tokyo tuh saya sering yang namanya masuk ke gang-gang. Kemudian ternyata ada coffee shop yang sangat sederhana, di mana di situ baristanya itu adalah cuman nuangin 360 gitu aja. Terus abis itu beansnya cuma di display gitu doang, dan di belakangnya adalah roastery-nya. Itu suatu hari saya pengen deh punya kayak gitu. Nah itu kesampaian sekarang. Jadi pilihan materialnya juga dipilih, dikurasi itu nggak cuma yang estetika ya, tapi juga durability-nya. Durability, karena ini public space. Oke, trafiknya jadi cukup tinggi banget, ya? Banget. Oke Van, kita lanjut yuk di Showbar. Oke. Tadi tuh kita udah bahas soal penerapan konsep reuse, reduce, dan recycle yang ada di Potluck nih Mbak Weni. Aku tuh jadi penasaran kalau misalnya diterapkan pada skala project lainnya, misalnya lebih kecil gitu, rumah tinggal, itu tuh possible nggak sih? Bisa banget. Kalau rumah tinggal banyak sekali sih udah dilakukan. Dengan mempertahankan bangunan yang ada, mengambil material-material yang ramah lingkungan dan juga ada di dalam bangunan tersebut tanpa harus merubah secara total, tetapi mengupgrade ya bangunan tersebut sih. Dan dampaknya nih sebenarnya kan selain kita tidak mengambil dari alam, konsep ini tuh juga cara untuk preserve memory gitu ya Mbak? Ya betul, jadi ada nilai historical sendiri, preserve memory, dan juga menghormati lingkungan ya. Ya dalam arti sebetulnya sustainability. Selain yang tadi udah disebutin lampion yang di belakang itu diambil dari blinds ya, terus juga roaster yang dari genteng kamarnya Mbak Weni. Ada nggak sih material-material ramah lingkungan lainnya yang diterapin di sini? Kalau ramah lingkungan yang ada di bangunan ini selain roaster ya, roaster itu diambil dari genteng, juga teraso. Teraso ini kan kalau ini kan existing ya, tapi banyak juga teraso di kamar saya yang saya pertahankan, saya olah menjadi barang yang lain. Marmer ini dari lantai dulu teras saya, kemudian kita reuse lagi menjadi backdrop ya daripada espresso bar. Kemudian juga kayu. Jadi kayu yang tidak terpakai kita berikan nilai estetik yang lebih baik lagi ya dengan cara dibakar untuk tidak mengundang rayap. Itu juga salah satu caranya. Jadi kalau yang saya pelajari adalah kalau kita sebagai arsitek itu harus bisa welcoming the new ideas yang bisa terus diaplikasikan, bisa berulang. Jadi bukan hanya cuma teori aja yang kita pelajarin pas waktu masa kuliah, tapi juga harus diaplikasikan. Di beberapa project kita punya kesempatan untuk itu. Nah di sini cukup total sih saya mengaplikasikan konsep itu, cukup idealistik lah gitu saya memperhatikan itu. Jadi semaksimal mungkin kita coba sustainable. Kalau misalnya untuk pelapis interior sendiri, ini tuh sebenarnya kayak masih bagian dari cara sustainability nggak sih Mbak? Menggunakan pelapis interior? Sangat. Gitu. Jadi memang waktu kita memilih material, misalnya ini ya, karena kan digunakan di area public space. Jadi pertimbangan yang nomor satu saya adalah durability, sama low maintenance. Kedua, tapi juga pertama sih, fungsi, kemudian estetika is number one. Dan yang ketiga memang harus ada message. Message-nya yaitu sebisa mungkin tidak membebani lingkungan, itu yang ketiga ya. Jadi karena saya pilih material yang sangat durable, contohnya ini ya, tetapi looks-nya itu pengennya berat seperti stone gitu ya. Nggak mungkin dong saya ngambil stone di mana kemudian saya taruh di sini. Karena akan tidak baik juga untuk rumah ini, jadi beban kan.
secara konstruksi nggak bagus. Artinya kita pilih yang looks-nya like stone. Saya memang menghindari pemakaian kayu lain ya daripada kayu yang ada di rumah ini. Nah, jadi material seperti ini sekali lagi sangat masuk nih dengan arsitektural gitu loh. Kebetulan warnanya bagus, hitam, looks-nya juga bagus. Nggak ada yang scratch gitu ya, anti scratch gitu ya, dan apa ya, sangat estetik dan pengerjaannya cepat sekali. Nggak mungkin pakai batu, real batu, gimana dong? Ini tuh cepat sekali, it's a matter of weeks. Dan itu yang kita butuhkan untuk public space. Untuk di slow bar ini sendiri berarti pelapis interiornya itu menggunakan HPL dan PVC ya Mbak? Iya, PVC. Perbedaannya tuh apa sih dan kenapa nih yang HPL ini dipakai di luar dan yang PVC itu di dalam? Sebenarnya balik lagi kepada desainnya yang diinginkan. Design intention yang kita inginkan adalah karena pemakaian HPL di sini kebetulan desainnya kan kotak-kotak lurus-lurus ya. Jadi kita utamakan di area yang lurus-lurus ya, tidak perlu pakai edging yang harus bisa nekuk. Dan secara durability ini jauh lebih tinggi kalau pemakaian HPL di luar. Nah, untuk yang PVC kita pakai di dalam karena memang secara cost lebih affordable dan juga bisa ditekuk karena ada beberapa area yang kita harus tekuk supaya tidak sebenarnya lebih rapih, rapi, lebih tipis juga edgingnya juga lebih rapih gitu ya. Jadi memang balik lagi kepada our design intention. Kita ke atas. Jadi atas itu dulu adalah ruangan study saya, mezzanine ya. Ada ruangan study library yang sekarang jadi podcast. Ruangan podcast juga 30 Days of Lunch. Dan juga ada ruangan baru ya. Sebenarnya saya tambahin juga sekarang jadi nail art. Oke, menarik nih karena mau lihat material asli ya, jatinya material yang dipertahankan ya. Oke. Sip, yuk. Nah, sekarang kita lagi di lantai mezzanine. Dulunya adalah study dan library dari keluarga Mbak Weni ya. Betul. Kalau di sini sendiri yang dipertahankan berarti semuanya kan Mbak? Hampir semua. Ya? Hampir semua. Jadi lantai kayu jati ini adalah existing. Tangga udah pasti existing. Ceiling juga existing, jati ini existing. Jadi hanya saya perkuat aja sih karena sempat agak melendut. Maklum di sini rumahnya itu didesain oleh bapak saya tanpa ada kolom di tengah. Dia tuh civil engineer yang punya passion di arsitek gitu. Jadi saya banyak belajar lah sama beliau. Sehingga akhirnya nggak mau ada kolom dan sesuai dengan umur ya. Di sini udah hampir 50 tahun gitu, jadi agak-agak ada melendut ya, karena strukturnya masih struktur kayu. Ada mulai susutnya pas segala macam ya, jadi akhirnya saya perkuat. Itu aja sih. Lainnya, pintu ini dulunya masif, saya buka sekali lagi karena fungsinya adalah sebagai retail atau public ya. Dulunya library saya di sini, dan emang sengaja kita expose dan mereka tidak mau ditutup. Karena supaya orang jadi kepo, pengen tahu nih kegiatannya apa sih gitu. Jadi sekaligus juga untuk memperkenalkan mereka sendiri. Kalau yang baru sebetulnya adalah di sebelah sana, nail art. Jadi saya nambah, dulunya di bawah itu kan adalah garasi ya, sekarang jadi gerai coklat. Di atasnya itu saya tambahin ruangan yang cukup besar untuk nail art. Dan juga ada teras. Ini semua lama. Ini adalah buku-buku saya dulu, terus saya coba fungsikan lagi menjadi library juga. Jadi orang bebas sambil ngopi-ngopi di sini. Mbak Weni sebagai konseptor dan desainer dari Potluck sendiri nih, ada plan ke depannya nggak untuk Potluck? Untuk Potluck Tebet, ini kan memang yang pertama ya. Jadi nama Potluck itu sendiri mungkin saya belum cerita ya. Jadi keinginan kita adalah sebagai kolaboratif atau collective space, kita ingin membawa berbagai macam ide dari luar. Kemudian kita satukan di sini. Kita sebagai kurator dan konseptor. Jadinya memang kita harapkan Potluck ini adalah tempat berkumpul atau gathering space untuk sharing new ideas dari seluruh insan kreatif, bukan hanya arsitek, seluruh insan kreatif. Karena dengan adanya Potluck ini, yang pertama kita harapkan mungkin akan ada Potluck berikutnya. Banyak sih yang udah nanya gitu. Tetapi saya ingin menekankan bahwa
ini adalah menjadi percontohan dulu. Jadi saya ingin benar-benar matang. Jadi potluck Tebet ini selalu kita siapkan untuk selalu bertumbuh. Bertumbuh dalam arti there is always room for developing, untuk tumbuh ya. Misalnya adalah area luar. Saya berhentikan dulu, misalnya atapnya ini nggak semuanya saya lapisin kayu semua. Nanti kemungkinan akan ada area untuk artis, untuk bisa kasih instalasi di luar. Jadi there is room to grow gitu kalau untuk di potluck ini, termasuk area depan. Saya siapkan untuk area yang bisa nanti bisa berganti gitu. Jadi harus ada flexible space karena memang kita harus terus berkembang. Nah, begitu ini udah settled, saya udah ada apa ya formula gitu ya. Mungkin ya nanti kalau memang Tuhan menetapkan untuk kita berkembang ke tempat lain ya why not? Kalau ada kolaborator lain yang ingin mengembangkan another potluck dengan new vision atau same vision yang lebih baik ya, dengan benang merah ide bahwa harus sustainable, harus memberikan kolaborasi kepada semua dan juga manfaat ya, why not? Nah teman-teman, seperti potluck nih sama ya kayak rumah selalu adalah work in progress, tidak ada finish line-nya gitu ya. Teman-teman, semoga informasi dari Mbak Weni tadi cukup menginspirasi dan membantu kamu yang sedang berencana membangun atau merenovasi rumah. Saya Fani, sampai jumpa di House 101 selanjutnya. Bye!